Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dewi Ayanggraini. Hari ini aku mau cerita tentang pengalaman aku melahirkan normal dan spontan. Jadi, dimulai dari tanggal 18 April 2020, aku mulai ngerasa kayak gelisah, gak bisa tidur. Terus aku jam 23.30 itu aku ke toilet untuk buang air kecil. Nah, pas aku ke toilet ternyata aku lihat ada flek juga, cairan berwarna kehijauan gitu. Aku sedikit yakin sih waktu itu kalau itu adalah air ketuban dan itu tanda-tanda aku mau melahirkan. Aku senang banget pas tahu itu, aku langsung kasih tahu ibu aku juga, terus aku langsung bangunin suami aku. Tapi di situ aku masih ngerasa kayak biasa aja, belum ada ngerasain nyeri kontraksi dan bla 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 bla. Tapi pas aku cek di aplikasi penghitung kontraksi, ternyata kontraksi aku udah di 5 menit sekali dan aplikasinya bilang aku harus segera pergi ke rumah sakit. Tapi karena aku masih ragu, aku masih merasa baik-baik aja, jadi aku ngulang terus aplikasinya sampai 3 atau 4 kali. Tapi tetap konsisten si aplikasi itu bilang kalau kontraksi aku udah di 5 menit sekali dan aku harus segera ke rumah sakit. Oke, jadi aku di situ langsung siap-siap untuk mandi air hangat dulu. Itu sekitar jam 2 kalau aku nggak salah ya, sekitar jam 2 malam aku mandi air hangat dulu. Terus aku sempat makan, minum susu, terus siap-siap ke rumah sakit. Di jam 2.30 aku udah di dalam mobil menuju rumah sakit. Di rumah sakit sekitar dari rumah aku itu sekitar 10 atau 15 menit nyampe. Aku langsung ke UGD. Di UGD aku dicek lab dulu urinnya, apakah benar itu ketuban atau enggak. Terus juga untuk VT. Nah, pas VT ini atau yang sering kita tahu itu adalah cek dalam, di sini agak sedikit drama karena aku nggak pernah VT sebelumnya. Bener-bener aku yang masih awam banget sama VT, jadi aku agak sedikit kaget. Tapi alhamdulillah tetap bisa dilakukan ya, walaupun agak drama, jadi mengulur waktu panjang gitu. Aku ternyata udah bukaan 1, dan setelah hasil cek lab urin aku keluar juga, aku bener-bener itu adalah air ketuban. Jadi aku bener-bener siap-siap untuk melahirkan hari itu. Aku bener-bener seneng banget. Setelah aku di VT itu, aku masih nunggu untuk dibawa ke ruang observasi. Jadi selama di UGD itu aku masih dicek detak jantung bayi aku, sama tensi aku juga berkali-kali dicek gitu. Terus aku juga dipersiapkan untuk infus di sebelah sini, sama dicek apakah aku punya alergi obat atau enggak di tangan sebelah sini, dan itu rasanya lumayan perih ya. Perawatnya udah bilang kalau itu sedikit perih, dan memang iya perih gitu. Udah setelah aku nggak bener-bener nggak lihat jam sih setelah itu. Pokoknya aku masih bisa ngobrol sama ibu aku saat itu ya, masih bisa ngobrol walaupun nyari kontraksinya udah mulai meningkat nih, tapi aku masih bisa ngobrol. Terus suami aku ngurus administrasi, jadi aku ditemenin ibu aku dulu. Tapi sekitar orang udah mulai mau azan gitu kayaknya, karena udah mulai ngaji, aku udah disiap-siapin bawa ke ruang observasi di lantai atas. Jadi di ruang observasi itu nyari kontraksi udah mulai makin meningkat. Tapi aku di situ masih bisa makan, minum, ngemil kayak gitu. Terus aku mau di VT lagi. Nah, pas di VT itu aku dengar katanya aku udah bukaan 3 longgar. Mungkin maksudnya mau bukaan 3 gitu kali ya, mau bukaan 3. Nah, setelah bidannya bilang kalau itu udah di 3 longgar, setelah itu bener-bener aku kayak yang ngerasa nyerinya itu luar biasa gitu. Jadi gak ada waktu aku untuk makan lagi atau minum lagi, karena jarak antara kontraksi 1 dan kontraksi selanjutnya itu bener-bener kayak yang deket banget, mungkin 3 atau 2 menit sekali gitu. Jadi aku bener-bener fokus kayak ngatur nafas, terus doa, zikir, kayak gitu. Kebetulan aku adalah tipe orang yang
minim toleransi terhadap rasa sakit. Jadi kalau 1 sampai 10, skala 1 sampai 10, aku di 2. Aku bisa mentoleransi rasa sakit hanya di skala 2. Sedangkan yang aku rasain saat bukaan 3 longgar itu, nyerinya udah di skala 5 menurut aku ya, skala 5. Jadi teman-teman bisa bayangin orang seperti aku dengan rasa sakit yang di skala 5 itu jadinya gimana gitu. Ya pasti sih aku bener-bener kayak nggak ngelepasin tangan suami aku. Kayak tiap kontraksi datang aku siap-siap kayak gitu, tarik nafas. Terus pas udah datang nyari kontraksinya aku kayak gitu sih. Itu di 3 longgar ya. Nah aku masih nunggu nih untuk masuk ke ruang tindakan, kan harus mendekati pembukaan lengkap dulu setahu aku. Jadi pas di 3 longgar itu sekitar beberapa menit setelah dikasih tahu itu, aku udah gak ingat. Aku kayak ngerasa aku udah gak sanggup banget untuk melanjutkan persalinan aku secara normal. Aku ngerasa kayaknya aku ingin segera melahirkan aja. Jadi aku bilang ke suami aku, boleh gak aku untuk operasi sesar kayak gitu. Iya pasti suami aku tahu bahwa itu bukan kemauan aku yang sesungguhnya, itu karena aku gak bisa nahan sakit aja. Karena dari awal aku emang udah mengusahakan kelahiran ini bisa normal gitu, normal dan spontan. Aku selalu bilang sama suami aku pengen normal dan spontan. Aku mengupayakan semua hal. Terus juga aku selalu bilang sama baby aku waktu di dalam, aku pengen kelahirannya normal, spontan, lancar, cepet gitu. Jadi suami aku pas aku bilang kayak gitu, dia nyemangatin lagi, diingetin lagi aku untuk tetap fokus bisa melahirkan secara normal kayak gitu. Setelah itu aku udah nggak sadar lagi gitu, kayak nggak sadar lagi karena nyerinya udah makin deket banget. Nyeri satu dan nyeri selanjutnya itu benar-benar deket-deketan, kayak duluan banget gitu. Jadi aku kayak aku cuma bisa narik nafas aja sekarang. Gak lama setelah itu aku dimasukin ke ruang tindakan. Aku nggak tahu ya itu jam berapa. Kalau yang aku tanya sih sama suami aku, itu sekitar jam 7 atau jam 8, aku nggak inget. Nah dimasukin ke ruang ke tindakan, ke ruang tindakan. Ke ruang tindakan itu aku masih nunggu lagi, karena kan pembukaan aku terakhir masih 3 longgar, sedangkan harusnya 10. Nah pas dicek VT lagi di ruang tindakan, aku udah buka 4. Aku super seneng banget. Nah setelah itu aku benar-benar gak kepikiran untuk operasi sesar. Aku benar-benar cuma fokus sama nyari kontraksi aku dan gimana caranya aku tetap kuat menahannya, kayak gitu aja sih. Setelah aku masuk ruang tindakan itu, jadi aku masih merinding kalau ceritain. Jadi setelah itu aku benar-benar kayak cuma bisa minum. Aku masih bisa minum pas di ruang tindakan, masih bisa minum, tapi makan aku udah nggak bisa makan lagi. Kayak aku perlu minum karena nyerinya benar-benar kayak nggak membiarkan aku bisa narik nafas panjang gitu untuk menahan nyeri itu. Jadi selalu berdekatan. Nah aku nggak tahu itu jam berapa, tahu-tahu bidannya udah nelpon dokter untuk datang gitu, karena epicentrum aku udah membuka 100%, terus juga pembukaan aku udah hampir lengkap. Padahal yang seingat aku sebelumnya baru pembukaan 4. Jadi ngerasa cepet banget dari pembukaan 4 ke pembukaan lengkap gitu. Nah di situ aku masih berjuang untuk menahan supaya aku nggak ngeden. Padahal bayi aku udah nganyakin ngeden, sampai aku dimarahin sama bidannya kalau aku terus ngeden nanti bisa membahayakan bayi aku gitu. Jadi aku berusaha sekuat tenaga untuk nggak ngeden, tapi ternyata aku nggak bisa. Aku benar-benar di situ kayak aku nggak punya kekuatan untuk menahan itu gitu. Jadi rasanya yang aku pelajari selama ini tuh sia-sia aja gitu. Akhirnya aku
berusaha untuk setidaknya aku bertahan di nyari kontraksi itu dulu gitu. Nah, gak lama dokter aku datang, beliau siap-siap pakai APD dan bla 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 bla. Terus beliau bilang ya udah yuk ngeden gitu. Nah pas ngeden pertama aku salah. Kenapa? Karena aku nutup mata dan aku nggak lihat ke arah bawah gitu. Salah, oke. Aku ulang lagi. Nah di ngeden kedua aku ngeden lancar banget, tapi tiba-tiba pas katanya bayi aku udah mau keluar itu aku hilang kontraksi, jadi aku otomatis berhenti total. Aku bener-bener langsung diem, nggak ngeden sama sekali. Sedangkan aku tetap disuruh ngeden. Aku bilang aku nggak bisa ngeden karena kontraksi aku nggak ada lagi, hilang dok kayak gitu. Gini bidannya ngeden aja begitu. Akhirnya dokter memutuskan untuk ambil vakum. Terus gak lama kontraksi aku datang lagi dan aku ngeden. Akhirnya dokter pakai vakum gitu membantu aku supaya bayi aku keluar. Dan akhirnya di ngeden ketiga alhamdulillah bayi aku lahir sehat, selamat, dan dengan suara tangisan yang super kenceng. Rasanya pas bayi aku udah lahir keluar itu kayak bener-bener gak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu. Kayak super seneng banget, bahagia, terharu, kayak semuanya campur aduk. Dan semua rasa sakit aku yang sebelumnya aku rasain itu bener-bener hilang. Kayak ya Allah, akhirnya aku bisa melahirkan dengan selamat gitu. Setelah itu bayi aku dibersihin. Habis dibersihin aku IMD aku cukup lama karena sekalian aku jahit aku kurang lebih hampir 1 jam. Jadi total IMD aku kurang lebih juga 2 jam. Nah setelah sambil jahit aku IMD, aku bener-bener kayak ngerasa masih gak percaya gitu saat itu kalau aku akhirnya bisa punya bayi mungil gitu. IMD sama aku sambil aku dijahit. Nah sambil di IMD itu aku bener-bener gak ngerasa sih jahitannya sakit apa gimana. Tahu-tahu udah selesai aja. Pas udah selesai aku masih IMD. Setelah itu 1 jam kemudian aku baru dibawa ke ruang perawatan. Jadi aku melahirkan bayi aku di tanggal 19 April 2020 tepat pukul 10.39. Jadi sekian dulu cerita pengalaman aku melahirkan normal dan spontan. Kalau ada teman-teman yang masih penasaran atau pengen tahu atau bahkan aku lupa nyeritainnya di video ini, teman-teman bisa tanya di kolom komentar. Insya Allah akan aku jawabin. Sebelumnya terima kasih sudah nonton. Untuk teman-teman yang sebentar lagi melahirkan, semoga sehat-sehat selalu dan semoga dilancarin persalinannya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe biar aku makin semangat untuk cerita-cerita pengalaman aku di cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.